Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu hari ini dalam rangka talk show Hari Keluarga Nasional tahun 2024 dengan tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Dan tentunya pemirsa kita masih bersama dengan narasumber kita, Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Pusat, Bapak Dr. Sudibyo Alimuso MA. Jadi kita lanjutkan sedikit nih Kak, pembahasan mengenai stunting nih. Karena banyak masyarakat juga yang masih belum memahami sepenuhnya. Ngomongin stunting nih langsung lihat anak-anak kecil yang terbayang mindsetnya, oh ini anak-anak kecil nih, padahal kan Pak, itu yang harus diperhatikan dari sebelum ibunya menikah itu harus ya, Pak, ya? Karena kita harus mencegah dari hulunya. Ya itu kan kalau sudah jadi anak kan menjadi hilir gitu ya. Udah jadi. Nah dari hulunya diperhatikan, jadi dia harus memang betul-betul siap menikah. BKBN punya namanya LC Mil ya, untuk memeriksa itu ya lingkar-lingkar dan sebagainya yang nanti dilaporkan. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi dia sudah siap menikah belum? Tapi jangan sampai nanti ini menghalangi orang untuk menikah, bukan? Ini menghalangi orang-orang ibadah nih, bukan ya itu. Gitu, tapi ini sebagai warning saja. Apakah Anda memang siap untuk menikah, karena nanti supaya bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas tadi. Nah itu jalan salah satunya melalui itu. Kemudian nanti setelah menikah dengan pada usia yang cukup ya, jangan sampai menikah di bawah usia yang ideal melahirkan gitu ya. Misalnya masih remaja, kemudian menikah dan sebagainya, itu kan berisiko tinggi. Nah kalau toh menikah itu lebih bagus kalau misalnya usianya masih di bawah 20 tahun, itu lebih baik hak kehamilannya ditunda dulu. Jadi boleh menikah? Boleh menikah. Tapi kalau bisa kehamilannya ditunda sampai dia siap dinyatakan oleh dokter sehat untuk melahirkan ya. Tapi kan biasanya kan orang tuanya kapan punya cucu dan sebagainya itu. Nah ini jadi persoalannya. Padahal kan dia masih misalnya kemarin misalnya umurnya masih di bawah 19 tahun gitu. Menikah dikejar-kejar supaya segera punya cucu. Padahal mungkin anaknya belum siap secara biologis dan sebagainya. Itu kan mental, biologisnya itu kan fisik dan mental itu kan harus disiapkan. Nah itu kemudian kehamilan itu harus dijaga. Jadi kehamilan itu jangan dianggap biasa. Kadang-kadang kan suami atau keluarga, kan wanita kan biasa hamil, sehingga akhirnya tidak diperlakukan dalam tanda petik lebih istimewa. Harusnya kalau hamil ya harus diperlakukan lebih istimewa ya. Makanannya dijaga, kemudian kesehatannya dari ibu, emosinya dan seterusnya, supaya kehamilan itu menjadi kehamilan yang sehat. Kehamilan itu anugerah, dia harus memang dijaga dengan baik, harus melakukan ANC ya untuk antenatal care, jadi dia harus ke puskesmas atau ke dokter kandungan atau ke bidan dan sebagainya, melakukan pemeriksaan kehamilannya itu minimal 6 kali dalam masa kehamilan. Kemudian di USG itu dari Kementerian Kesehatan itu menganjurkan minimal 2 kali supaya kita tahu bahwa ada risiko enggak terhadap kehamilannya itu. Jadi kalau dia di USG tinggal ketahuan dan seterusnya, sehingga ini betul-betul yang disebut namanya perencanaan kehamilan. Jadi makanya Pak WKBN sering menyebutnya berencana itu keren, nah gitu ya. Jadi memang harus direncanakan dengan baik. Harus dipikirkan step-stepnya ke depan ya Pak ya? Step-step ke depan itu kan harus direncanakan dengan baik. Nah setelah masa kehamilan itu dijaga dengan nutrisi yang baik dan sebagainya kan, sehingga harapannya menghasilkan anak-anak yang tidak stunting. Karena kalau selama kehamilan kemudian ibunya masih anemia, karena di negara kita itu ibu-ibu yang hamil anemia itu masih tinggi sekali ya. Masih sekitar antara 30-40% masih anemia. Berarti itu kondisi hamil yang dalam tanda kutip dipaksakan juga ya, Pak? Jadi ya kurang menjaga ya untuk persiapan nanti untuk melahirkan itu. Nah ini pasti dalam tanda petik berisiko
melahirkan anak-anak yang kemudian bisa stunting ya, karena mungkin nanti bisa itu antara lain yang perlu dijaga nanti berat badan lahir berat badan pada waktu lahir itu harus dilihat, jangan sampai terjadi BBLR ya, berat badan lahir rendah, kemudian ukurannya ya, panjangnya berapa dan sebagainya, kemudian termasuk juga apakah obesitas dan sebagainya, itu juga harus dijaga dengan baik. Dan nanti diharapkan dilakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini terhadap anak yang dilahirkan. Kemudian melakukan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu juga salah satu cara untuk menghindari kejadian anaknya menjadi stunting juga. Iya. Jadi, ini fenomenanya di daerah nih Pak. Ini kalau kita lihatkan di daerah-daerah yang cukup terpelosok, kita lihat bahkan ada yang mengganti air susu ibu ini dengan air ini Pak, air beras. Air tajin itu Pak. Ini mungkin kan edukasinya berarti harus diperhatikan ya Pak. Bahwa air susu ibu itu kan memang Tuhan sudah mengajarkan kepada kita ya, bahwa supaya menyusui sebetulnya itu sampai dengan 2 tahun ya, susila namun sampai 2 tahun, tapi paling tidak itu 6 bulan pertama itu harus disusui. Itu nggak bisa diganggu-gugat ya Pak, secara eksklusif. Kalau nanti kurang maka diberi namanya PMT ya, pemberi makanan tambahan pendamping ASI. Jadi pendamping ASI, jadi ini sebagai pendamping ASI. Termasuk ASI-nya juga penting, tapi kan mungkin nggak cukup ditambahi pemberian makanan tambahan pendamping ASI. Jangan sampai nanti udah ada makanan tambahan, udah cukup ASI lagi, padahal ASI-nya masih bisa keluar, masih primer. Ya, itu menjadi sangat penting ya, pemberian makanan tambahan pendamping ASI, dan harus diberikan dengan betul agar nanti anaknya jangan menjadi malah obesitas dan seterusnya. Itu udah berlebihan juga ya Pak, kalau seperti itu. Kalau yang dari awal sudah pakai susu formula itu seperti apa Pak? Nah itu kan makanya kan dilarang melakukan iklan susu formula selama masa menyusui dan sebagainya. Oke, ini menarik sekali. Ya, karena itu kan sebaik-baiknya itu kan ASI itu adalah yang terbaik. Oke, itu jadi memang dari awal setelah melahirkan ASI adalah jalan yang terbaik gitu ya Pak ya? Oke, pemirsa kita sudah kehadiran Bapak Gubernur Kebanggaan Provinsi Bengkulu tentunya, Bapak Dr. Haji Rohidin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Siap. Selamat datang Bapak, silakan duduk Bapak. Ini masih dalam tajuk Hari Keluarga Nasional nih Pak, nanti di tanggal 29 Juni ini Pak. Tadi sempat di-spill oleh Pak Dibio tadi bahwa Bengkulu ini termasuk jemput bola Pak. Di tanggal 3 Juni kemarin, Bengkulu ini pertama sekali melakukan intervensi pencegahan stunting, Pak. Ini dibandingkan daerah-daerah lain masih persiapan, kita udah duluan ini, Pak. Kita udah launching betul kemarin. Jadi saya sampaikan Pak Gubernur, kami berterima kasih ini dari pusat. Tadi saya sebelum ini sempat nge-zoom dengan Pak Kepala BKPN, Pak Hasto betul-betul titip salam. Salam saya untuk Pak Gubernur katanya. Karena Pak Gubernur ini ternyata mencanangkan pertama kali kick off stunting, sementara yang lain belum siap, jadi kaget itu ya. Ini luar biasa. Jadi terima kasih Pak Gubernur ya. Bisa diceritakan Pak, nih yang lain masih siap-siap, kita udah kick off duluan nih. Pertama tentu sesuai dengan kebijakan nasional aja, ini menjadi program strategis nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden, kan melalui Bapak Wakil Presiden, kemudian melalui Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. Ini terkait fokus kita penanganan stunting, Pak. Karena memang kita berpikir bagaimana persoalan stunting ini kita lakukan secara sistematis, kemudian melibatkan multisektor, kemudian memang harus dilakukan secara masif. Nah, kegiatan-kegiatan terkait dengan penanganan stunting, maka kemarin kita melakukan kick off, kemudian kita launching, dan langsung itu membangun sebuah komitmen bersama. Ini kita lakukan dipusatkan di kantor Dinas Kesehatan pada waktu itu. Karena memang di samping Bapeda sebagai pusat kesekretariatan, tapi sebenarnya action langsung di lapangan itu lebih baik Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, kita melakukan upaya pendekatan penanganan stunting ini sebagaimana arahan BKKBN, itu terkait dengan penanganan hulu hilir. Bahwa kita tidak melihat hanya penanganan bagaimana bayi yang sudah lahir dalam kondisi stunting, tapi bagaimana menciptakan, mengkondisikan agar betul-betul berbasis keluarga, itu untuk tidak melahirkan lagi anak-anak yang stunting. Nah tentu melalui momen peringatan Harga Nasional, saya kira penguatan kepada peran keluarga, ini baik itu ayah, ibu, kemudian lingkungan keluarga, itu menjadi sebuah
komunitas utama. Ya. Bagaimana menciptakan keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang punya hubungan harmonisasi yang baik, sehingga tidak saja membangun fondasi sehat generasi masa depan, tapi juga membangun sebuah komitmen untuk membangun karakter anak bangsa yang dimulai dari keluarga. Maka saya kira sejalan dengan program stunting ini Pak Dibio, memang kita fokus, dan alhamdulillah memang dari sisi penurunan kita sudah pada angka 4-5% Pak, total dari 9 kabupaten 1 kota. Tapi untuk kota Bengkulu ini penurunannya luar biasa. Paling tinggi ya Pak Dendi? Dan sudah di bawah rata-rata target nasional 14% Pak. Sudah pada angka mungkin 7-8% posisi sekarang. Jadi penurunannya memang luar biasa. Walaupun ada 1, 2, 3 kabupaten yang memang karena posisi kemarin agak stagnan di 2022-2023 itu agak meningkat kembali malah Pak. Nah, waktu itu saya katakan, coba kamu sisir lagi faktor perubahan ini, apa karena faktor validasi dan verifikasi data di lapangan, atau memang muncul kasus baru. Nah, yang mungkin menggambarkan bahwa ada pola perubahan mungkin ekonomi masyarakat, mungkin daya beli masyarakat, atau mungkin karena faktor perubahan cuaca iklim El Nino dan sebagainya kemarin. Nah, itu saya kira kemarin saya minta pada waktu kita rapat koordinasi sekaligus waktu itu memberikan penghargaan itu di Hotel Grage. Waktu itu saya datang langsung bagaimana mengapresiasi kinerja penurunan stunting di kabupaten kota sekaligus ada pameran waktu itu. Kira-kira gambarnya itu begitu Pak. Oke, artinya kita jemput bola duluan, kita kick off duluan untuk penanganan serentak stunting ini kan Bapak. Artinya kita punya perhatian khusus terhadap stunting yang ada di Provinsi Bengkulu. Semakin menarik pembahasan kita Pak, kita akan jeda terlebih dahulu nih, kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.